Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi Lebaran akan tiba. Biasanya masyarakat sibuk untuk menukarkan uang. Lalu pertanyaannya, apakah jasa penukaran uang dengan nominal yang lebih itu berpotensi riba? Sahabatku semuanya, sebenarnya ini sudah saya bahas di video beberapa hari lalu. Namun kali ini saya akan lebih objektif untuk memberikan pendapat. Tentu kami merujuk pada pendapat para ulama. Menjelang hari raya, biasanya bermunculan pelayanan jasa penukaran uang. Misalnya, kita memiliki uang Rp100.000, ditukar dengan uang receh senilai Rp90.000. Penyedia jasa biasanya mengambil keuntungan sebesar Rp10.000 dari pelayanannya itu. Lalu, apakah praktek seperti itu termasuk riba? Menurut ulama mutakirin seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Sulaiman Al-Qujairimi, dan kalau menilik lebih jauh lagi ke zaman yang lebih dahulu, ada Imam An-Nawawi menyatakan bahwa uang kertas tidak termasuk komoditi ribawi, sehingga meskipun saling tukar menukar dengan nominal yang tidak sama, hal ini tidak termasuk kategori riba yang diharamkan. Karena menurut mereka uang kertas berbeda dengan dinar maupun dirham yang disyaratkan harus sama ukurannya ketika terjadi penukaran. Adapun menurut ulama kontemporer, uang kertas hukumnya disamakan dengan emas maupun perak, yakni berlaku hukum riba dan juga wajib dizakati ketika sudah sampai nisabnya emas dan perak. Sehingga ketika ada pertukaran di antara sama uang kertas, menurut ulama kontemporer disyaratkan untuk sama nominalnya, tidak boleh kurang maupun lebih. Pendapat ini diprakarsai oleh beberapa ulama, yaitu seperti Al-Habib Muhammad bin Umar Asy-Syatiri, Syekh Wahab As-Suhaili, Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani, Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi, dan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Mari kita lihat sudut pandang perbedaan kedua pendapat ini. Kubu pertama memandang bahwa ilat yang ada pada emas dan perak karena keduanya memiliki nilai berharga dari zat badannya itu sendiri. Ilat ini tentu tidak ada pada uang kertas, yang mana ia bisa dikatakan bernilai berdasar ketentuan dari pemerintah, dan ada batas masa berlakunya. Sejatinya uang kertas itu hanyalah kertas biasa saja. Seandainya tidak ada ketentuan dari pemerintah untuk menjadikannya sebagai alat tukar atau pembayaran, dan uang kertas yang dianggap berharga di suatu negeri, misalnya di Indonesia saja, ketika berpindah ke negeri lain sudah tidak bisa digunakan. Ini merupakan salah satu bukti bahwa status uang kertas tidak bisa disamakan dengan emas yang memiliki nilai berharga kapanpun dan dimanapun. Lalu kubu kedua punya pendapat dan pandangan dan landasan bahwa fungsi uang kertas saat ini sebagai alat pembayaran yang sudah resmi menggantikan dinar maupun dirham, menjadikannya memiliki hukum yang sama dengan keduanya itu. Karena untuk masa saat ini dinar dan dirham sudah tidak digunakan lagi. Jadi kesimpulan akhir kami bahwa untuk lebih berhati-hati sebaiknya ikuti ulama-ulama kontemporer yang merumuskan bahwa uang kertas hukumnya sama dengan emas maupun perak. Mempertimbangkan bahwa para ulama-ulama ini tentunya juga sudah membaca pendapat para ulama sebelumnya yang membedakan keduanya. Sehingga dengan mempertimbangkan ilat dari uang kertas itu sendiri yang menjadi alat pembayaran resmi menggantikan dinar dan dirham, uang kertas resmi mengadopsi ilat yang juga ada pada dinar maupun dirham. Wallahu a'lam.